Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ini ya, kisi-kisi matematika peminatan semester 1 kelas 12. Ya, jadi ada 3 bab yaitu suku banyak, statistik, dan aturan perpecahan. Kita mulai dari aturan perkalian ya. Misalkan ada 2x tambah 3, ini pangkat 4 lah. Ini x pangkat 2 dikali dengan 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 2 lah misalnya. Ini kalau kita kalikan, gimana cara mengkalikannya? Yaitu dengan aturan pelangi ya. Kita kalikan di situ, jadi berapa tuh? 4x pangkat 9. Kemudian sebelah sana jadi 6x pangkat 6. Kemudian yang sebelah sini ditambah 6x pangkat 7. Kemudian dari sini ditambah 9x pangkat 4. Kalau kita sederhanakan ini jadi 4x pangkat 9 ditambah 6x pangkat 7 ditambah 6x pangkat 6 ditambah 9x pangkat 4. Nah itu ya kalau perkalian pada suku banyak. Contohnya. Terus kalau misalnya penjumlahan, nah kalau penjumlahan itu ini ya, yang pangkatnya sama yang bisa dijumlahkan. Kalau pangkatnya berbeda nggak boleh. Misalnya 3x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 5 dikurang 3x. Kemudian ini dikurang dengan 2x pangkat 6 dikurang 5x pangkat 5 dikurang 2x misalnya. Nah ini kita keluarkan dulu ya ininya, apa namanya itu, tanda kurungnya. Jadi ini 3x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 5 dikurang 3x dikalikan min 2x pangkat 6 plus 5x pangkat 5 ditambah 2x. Nah, kalau kita sederhanakan, yang pangkatnya sama ya, yang kita sederhanakan. 3x pangkat 7 sudah, pangkat 6 kan gak ada kawannya, kita tulis ulang. Min 2x pangkat 6. Yang pangkat 5 ada nih, 2 tambah 5, berarti 7x pangkat 5. Kemudian, kita coret dulu, biar gak rumit. Min 3 tambah 2, yaitu min x. Nah, itu ya, kalau dia penjumlahan ataupun pengurangan. Selanjutnya itu adalah substitusi. Substitusi ini untuk ini ya, misalnya perhatikan. Misalnya substitusi, misalnya F2, jangan 2 ring, 1. Misalnya 3x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 dikurang 3x min 5 misalnya. Berarti kita substitusikan ya. Jadi 3 kali 1 pangkat 5 ditambah 7 kali 1 pangkat 4 dikurang 3 kali 1 dikurang 5. Berarti ini 3 ditambah 7 dikurang 3 min 5. Kalau kita sederhanakan, coret sebelah sini 7 kurang 5 berarti 2. Nah, ini ya. Selanjutnya itu adalah pembagian. Nah, pembagian itu sebenarnya adalah substitusi. Tapi kalau substitusi itu kita dapat hasilnya berapa ya? Misalnya gini, 9 dibagi 2. Itu sama dengan berapa? 4 ya, 8, 1. Nah, ini hasil, ini sisa. Sisa atau residu, ini hasilnya. Jadi kalau kita buat itu, 9 itu sama dengan 4 dikali pembaginya 2 ditambah 1. Nah, ini ya. Nah, paling cepat itu sebenarnya pakai substitusi. Hanya saja kalau substitusi itu 4 ini nggak ketahuan berapa. Jadi yang kita dapatkan itu hanya sisa kalau pakai substitusi. Nah, kalau pakai pembagian kita bisa menghasilkan apa namanya itu? Bisa menemukan berapa hasil baginya, kemudian sisanya berapa gitu. Pakai pembagian biasa ya. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan Dale Horner. Kenapa? Karena lebih cepat hitungannya ya. Misalnya 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurang pangkat 3 tambah 2x kuadrat ditambah 3. Nah, ini kalau kita bagi dengan, misalnya dibagi dengan x tambah 1. Nah, ini sebenarnya kalau kita ubah x sama dengan min 1, substitusikan sini dapat ya, tapi itu hanya sisa, bukan apa namanya itu, bukan hasil baginya. Kalau hasil baginya ya kita bagi manual seperti ini atau menggunakan dalil Horner. Nah, kita akan coba pakai dalil Horner aja langsung ya. Kalau pakai dalil Horner itu gimana? Kita tulis dulu ya. 3 pangkat 3-nya 2, terus pangkat 2-nya itu min 2, pangkat 1-nya berapa? Ada nggak? Nggak ada ya, berarti 0, kemudian pangkat 0-nya 3. Ini kita bagi dengan x sama dengan min 1, berarti min 1 di sini. Berarti kita caranya gimana? Ini jumlah ya.
turunkan 3, 3 kali min 1 itu min 3, dijumlahkan jadi min 1, dikali min 1, 1, dijumlahkan itu min 1, kali min 1, 1, dijumlahkan 1, dikali min 1, min 1, dijumlahkan min 2. Ini adalah hasil bagi dan ini adalah sisa. Jadi kalau kita tulis jadi 3x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x ditambah 1 dengan sisanya adalah 2. Nah, itu ya, kalau menggunakan apa namanya itu? Pakai dalil Horner. Selanjutnya itu adalah teorema sisa. Kalau teorema sisa itu sebenarnya cuman eliminasi saja ya. Cuman eliminasi. Oke, selanjutnya itu adalah teorema sisa ya. Dengan contoh soal misalnya, ada fx, kalau dibagi dengan x min 2, dia sisa 6. Kalau fx ini dibagi dengan x plus 5, sisanya adalah min 8. Nah, tentukan kalau fx ini dibagi dengan perkalian ini ya. X min 2 dikali x plus 5. Tapi biasanya juga disembunyikan dengan x min 2 min 3x min 10. Biasanya dikalikan tapi dalam bentuk seperti ini. Pada dasarnya pasti perkalian antara kedua ini. Nggak mungkin ya, gitu ya. Nah, caranya adalah pertama, x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Ini substitusikan ke px ditambah q ya, sama dengan sisa. Sebut saja h lah. Gitu. Berarti 2p ditambah q itu sama dengan sisanya 6 ya. Terus yang kedua, x tambah 5 sama dengan 0, x sama dengan min 5. Berarti min 5p ditambah q sama dengan min 8. Nah, ini kita eliminasi dikurangkan min ya 7. Min 8 ya, maaf. Min 8. Ini jadi 7p sama dengan, ini karena 6 tambah itu 14 ya. Jadi p-nya sama dengan 2. Untuk p sama dengan 2, substitusikan ke salah satu. Berarti gimana tuh? 2 dikali 2 ditambah q sama dengan 6. Berarti 4 ditambah q sama dengan 6. Berarti q sama dengan 2. Berarti jadi sisanya itu adalah ya P-nya kita ganti 2, Q-nya kita ganti 2. Jadi 2X ditambah 2. Nah, itu sisa pembagian dari Fx dibagi dengan X min 2 dikali X plus 5. Gitu. Nah, ini kalau statistik ya, ada 3, min, median, modus. Nanti ada data tunggal, ada data berkelompok. Data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal misalnya ada 3, 4, 5, 5, 3, jangan ini 3, 6 misalnya 7. 3, 4, 5, 5, 7. Ini kalau nyari mean-nya atau rata-rata itu jumlahkan semua dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Gitu. Jadi kalau kita nyari rata-rata ini kita jumlahkan dulu ya. 3 tambah 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7 itu kalau kita jumlahkan 3, 4, 7. 2, 7, 3, 0, sisa 1 ya, 1, 2, 3, jadi ada 30 nih. Jadi ini totalnya ada 30, berarti kalau kita bagi dengan banyaknya data, tuh 2, 3, 4, 5, 6, bagi 6, berarti rata-ratanya adalah 5. Untuk mean-nya adalah 5. Nah, kalau untuk median, itu nilai tengah ya, median, ada berapa datanya tuh, 2, 3, 4, 5, 6, berarti yang kita bagi 2 ya, bagi 2. Mediannya itu adalah bagi 2, 6 bagi 2, 3. Sebelah sini, terus tambah 1 juga, 4, terus bagi 2. 5 tambah 5 bagi 2, berarti mediannya 5. Kemudian modusnya juga kebetulan 5. Nah, modus itu adalah nilai paling sering muncul ya, data yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang data berkelompok.